Kapitalisme sering digambarkan sebagai sistem yang adil. Sistem di mana setiap orang punya kesempatan yang sama untuk sukses. Katanya, siapa yang bekerja keras, dia yang akan menuai hasilnya. Namun, mari kita lihat lebih dekat. Apakah kenyataannya di Indonesia seindah itu? Kapitalisme pada dasarnya adalah sistem ekonomi yang mengutamakan modal atau uang. Siapa yang punya modal besar, dialah yang menguasai permainan. Mereka bisa membangun pabrik raksasa, menguasai lahan yang luas, dan mengendalikan harga di pasar. Sementara itu, rakyat biasa yang hanya punya tenaga dan keahlian, seringkali hanya menjadi pekerja dengan upah yang pas-pasan. Ini bukanlah sebuah arena pertandingan yang adil sejak awal. Di Indonesia, sistem ini terlihat jelas menguntungkan segelintir kelompok saja. Mereka adalah para pemilik modal super besar, yang sering kita sebut konglomerat atau taipan. Mereka memiliki jaringan bisnis yang menggurita, mulai dari bank, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, hingga pusat perbelanjaan mewah di kota-kota besar. Kekayaan mereka terus bertambah secara eksponensial, menciptakan jurang yang sangat dalam dengan mayoritas rakyat. Sementara jutaan orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, kelompok elit ini menikmati kemewahan yang tak terbayangkan. Mereka hidup di dunia yang berbeda, terpisah dari realitas pahit yang dihadapi sebagian besar bangsa ini. Coba bayangkan sebuah permainan monopoli. Satu pemain memulai permainan dengan uang dan properti yang melimpah, sementara pemain lainnya hanya diberi modal secukupnya untuk satu putaran. Siapa yang akan menang? Tentu saja pemain yang punya modal besar. Itulah gambaran sederhana kapitalisme yang berjalan di negeri ini. Kekayaan terpusat di tangan segelintir orang. Mereka bukan hanya menguasai ekonomi, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan. Aturan main bisa mereka atur demi keuntungan bisnis mereka. Keadilan dan kesempatan yang sama menjadi sebuah ilusi yang jauh dari kenyataan bagi rakyat kecil. Kondisi ini menciptakan sebuah ironi yang menyakitkan. Indonesia adalah negara yang kaya raya akan sumber daya alam. Emas, nikel, batu bara, hutan tropis, dan lautan yang luas seharusnya menjadi modal untuk menyejahterakan seluruh rakyat. Namun, kekayaan itu justru lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang dan korporasi besar, termasuk perusahaan asing. Rakyat di sekitar area pertambangan atau perkebunan seringkali tetap hidup dalam kemiskinan. Mereka hanya menjadi penonton di tanah kelahiran mereka sendiri. Mereka melihat kekayaan alam mereka dikeruk dan diangkut pergi, sementara yang tersisa bagi mereka hanyalah kerusakan lingkungan dan janji-janji pembangunan yang tak kunjung terwujud. Bagaimana kelompok elit ini bisa begitu berkuasa? Jawabannya terletak pada sebuah kolaborasi yang sangat erat dan saling menguntungkan. Sebuah lingkaran setan yang melibatkan para konglomerat, pejabat pemerintah, dan politikus di parlemen. Para pengusaha besar membutuhkan kebijakan yang pro-bisnis mereka. Misalnya, izin tambang yang mudah, pajak yang rendah, atau aturan lingkungan yang longgar. Untuk mendapatkan itu semua, mereka butuh akses kepada para pengambil keputusan, yaitu pejabat dan politikus. Disinilah simbiosis mutualisme yang merugikan negara itu terjadi. Uang dan kekuasaan saling bertukar tangan, mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas. Mari kita lihat polanya lebih dalam. Dalam setiap pemilihan umum, para politikus membutuhkan dana kampanye yang sangat besar. Siapa yang mampu menyediakan dana sebesar itu? Tentu saja para konglomerat. Mereka memberikan sumbangan dengan harapan akan ada balas budi ketika politikus itu terpilih. Balas budi itu bisa berupa media group, envelope of money changing hands, government contract signing ceremony, businessmen and politicians in private meeting at stock, proyek pemerintah, kemudahan izin, atau bahkan pembuatan undang-undang yang secara spesifik menguntungkan industri mereka. Pejabat di birokrasi pun tidak ketinggalan. Mereka yang punya wewenang untuk mengeluarkan izin atau mengawasi proyek menjadi target lobby yang intensif. Akibatnya, kebijakan publik seringkali bukan dibuat untuk rakyat, melainkan pesanan dari para pemodal besar. Praktik ini menciptakan sebuah sistem yang korup hingga ke akarnya. Kita sering mendengar berita tentang kepala daerah yang ditangkap karena menerima suap terkait izin lahan, atau anggota dewan yang terjerat kasus korupsi dalam penyusunan anggaran. Ini bukanlah kasus-kasus yang berdiri sendiri. Ini adalah gejala dari sebuah penyakit sistemik yang lebih besar. Para elit ini bekerja sama dalam sebuah orkestra yang rapi. Pengusaha menyediakan uang, politikus membuat aturan yang menguntungkan, dan pejabat memastikan implementasinya di lapangan berjalan mulus.
Rakyat? Rakyat hanya menjadi objek yang dieksploitasi dan penonton yang tidak berdaya dalam drama ini. Contoh sederhananya, bisa kita lihat dalam kasus alih fungsi lahan. Sebuah perusahaan ingin mengubah hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit. Secara aturan ini jelas melanggar. Namun, dengan pelicin yang tepat kepada oknum pejabat dan dukungan politik dari anggota dewan yang dibantu saat kampanye, izin tersebut bisa saja keluar. Hutan pun dibabat, ekosistem hancur, dan masyarakat adat kehilangan tanah mereka. Siapa yang untung? Pengusaha, pejabat korup, Jack, dan politikus amoral. Siapa yang rugi? Rakyat dan negara yang kehilangan aset alamnya yang tak ternilai. Inilah wajah asli dari kolaborasi elit yang menghancurkan Indonesia dari dalam, secara perlahan tapi pasti. Kolaborasi para elit ini meninggalkan dampak yang sangat nyata dan berat. Salah satu yang paling terasa adalah beban hutang negara yang terus membengkak. Proyek-proyek infrastruktur raksasa seringkali dibiayai dari hutang luar negeri. Proyek ini memang terlihat megah, tetapi pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan dari pembangunannya? Seringkali, proyek tersebut lebih banyak melayani kepentingan industri besar, seperti jalan tol menuju kawasan industri atau pelabuhan, untuk ekspor hasil tambang. Sementara rakyat biasa harus menanggung beban cicilan hutang dan bunganya melalui anggaran negara selama bertahun-tahun, bahkan lintas generasi. Kemegahan infrastruktur dibayar dengan keringat seluruh bangsa. Untuk membayar hutang dan membiayai pengeluaran negara, pemerintah harus mengumpulkan pendapatan. Sumber utamanya adalah pajak. Disinilah ironi kedua terjadi. Ketika korporasi besar seringkali mendapatkan insentif